Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Mia Ayustiani, ada Apria Rahmayanti, serta Fitra Nurjana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak, ada fungsi pajak, serta syarat-syarat pemungutan pajak, dan pengelompokan pajak. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah orang pribadi, pengusaha, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi ketika si penjual itu berusaha menjual barang mewah itu pasti dikenakan pajak. Yang keempat adalah pajak bimaterai. Pajak bimaterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang digunakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atau tanah atau bangunan. Yang selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak terdapat 4 macam. 1 fungsi anggaran, 2 fungsi mengatur, 3 fungsi stabilitas, 4 fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama, fungsi anggaran. Mempunyai tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Contohnya dalam kebijakan tarif pajak penghasilan final 0,5 yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui pajak ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga ialah fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Contohnya terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemungutan pajak.
yang dimana di sini syarat-syarat pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada syarat keadilan, yang kedua ada syarat yuridis, yang ketiga ada syarat ekonomis, dan keempat syarat finansial. Yang dimana syarat keadilan itu mempunyai arti yaitu sesuai dengan tujuan hukum atau yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutannya haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Nah, yang kedua itu ada syarat yuridis yang dimana pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Jadi syarat yuridis ini maksudnya itu ya pemungutan pajaknya itu harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh asal dijatuhkan saja, tetapi memang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga ini maksudnya syarat ekonomis yang dimana tidak mengganggu perekonomian. Penghutang tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Nah, jadi di sini maksudnya syarat ekonomis itu yang dimana pemungutannya itu tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, harus sesuai dengan peraturan yang ada juga, sehingga tidak menimbulkan kelesuan dan perekonomian masyarakat. Nah, yang keempat itu ada syarat finansial. Maksudnya itu atau syarat pemungutan pajak harus efisien. Yang dimana efisien itu sesuai dengan fungsi budgeter atau biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang pengelompokan pajak. Yang dimana di sini pengelompokan pajak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan ketiga menurut lembaga yang memungutnya. Nah, yang pertama itu adalah menurut golongannya, yang dimana pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukuli sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti PPh. Nah, yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Itu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya itu PPN. Nah, pengelompokan pajak yang kedua itu menurut sifatnya, di sini pun terbagi menjadi 2 juga, yang dimana pertama pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Di mana pajak subjektif itu mempunyai arti pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, yang kedua itu pajak objektif. Ini adalah suatu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, yang terakhir ada menurut lembaga yang memungutnya. Maksudnya di sini pun terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada pajak pusat, yang kedua itu ada pajak daerah. Nah, yang pertama itu pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh Pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN, PPN atau BM, PBB, dan Bea Materai. Nah, yang keduanya itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Terus contohnya itu seperti PKB, BBNKB, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.